this YouTube channel. Oke, selamat pagi semua. Eh, untuk pagi ini judulnya adalah self-efficacy menurunkan motivasi merokok. Definisi rokok. Rokok itu merupakan hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana tabacum, Nicotiana rustica, dan spesies lainnya yang mengandung nikotin dan tar. Kandungan dalam rokok selain ada nikotin dan tar, dalam satu batang rokok itu mengandung jenis bahan kimia berbahaya bagi tubuh, terdiri dari 43 zat penyebab kanker menurut Kemenkes tahun 2017. Seperti yang bisa dilihat dari foto di samping, itu beberapa zat yang berbahaya seperti ada aseton yang digunakan untuk penghapus cat, kemudian ada amonia yang digunakan untuk pembersih lantai, lalu ada metanol yang digunakan untuk bahan bakar roket, lalu ada arsenik yang digunakan untuk racun semut putih, lalu ada hidrogen cyanide racun untuk hukuman mati, dan juga yang lain-lainnya juga ada. Dampak merokok, dampak untuk kesehatan fisik yang pasti itu adalah penyakit paru-paru, penyakit jantung, kemudian kanker, gangguan sistem imun, masalah kesuburan untuk laki-laki dan perempuan. Kemudian untuk dampak kepada lingkungan, sampah pada puntung rokok itu mencemari lingkungan dan membutuhkan waktu yang lama untuk terurai. Lalu proses produksi tembakau dapat merusak ekosistem termasuk deforestasi dan penggunaan pestisida. Definisi self-efficacy. Self-efficacy itu kemampuan seseorang untuk percaya bahwa mereka bisa mengontrol dan melakukan perubahan perilaku. Seperti yang dikatakan oleh Albert Bandura juga, keyakinan diri sangat mempengaruhi perilaku seseorang dan relevan terhadap kebiasaan merokok. Apa saja sih strategi self-efficacy untuk mengurangi motivasi merokok? Yang pertama, bisa dengan cara edukasi, yaitu memberikan informasi tentang bahaya merokok. Kemudian, dukungan sosial, dorongan dari keluarga, teman, atau pasangan. Lalu modeling positif, melihat orang lain seperti melihat orang lain berhasil berhenti merokok. Kemudian pendekatan bertahap, seperti mengurangi kebiasaan secara bertahap. Lalu untuk tingkat keberhasilannya bisa diukur dengan skor skala 1-5. Untuk yang pertama ada emosional untuk skala 1-2, yaitu masih kurang percaya diri untuk menahan dorongan merokok saat stres. Kemudian ada situasional untuk di angka 3, itu cukup percaya diri untuk tidak merokok setelah makan. Kemudian yang teratasnya ada sosial di angka 4-5, yaitu sudah sangat percaya diri untuk tawaran teman untuk merokok, untuk tidak merokok. Oke, untuk kesimpulannya, self-efficacy itu merupakan kunci dalam mengurangi motivasi merokok. Lalu dukungan psikologis, edukasi, dan pendekatan bertahap dapat meningkatkan peluang keberhasilan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, dipersilahkan. Terima kasih. Oke Kak, terima kasih sebelumnya untuk materinya. Ini insight baru juga buat aku. Ternyata aku baru tahu juga ada istilah ini. Aku penasaran sama satu hal sih Kak. Kan tadi dari ada beberapa strategi yang disebutin Kak Ridwan, kayak modeling segala macam. Itu kalau misalnya semua strategi itu nggak works gitu, kalau emang dari dirinya sendiri itu kurang self-efficacy-nya, itu ada strategi lain nggak Kak? Kalau menurut yang aku tahu ya, sebenarnya pemerintah juga kayak ada layanan khusus gitu untuk mungkin untuk orang-orang yang mau mengurangi merokok, itu ada kayak nomor teleponnya gitu sih, aku lupa, tapi itu ada resmi dari pemerintah kita. Kayak gitu sih ya, Eskia. Ya, terima kasih
sudah diperbolehkan menjadi penanggap. Menurut saya ya untuk istilah ini tuh benar ya baru pernah dengar juga sih, menarik juga gitu untuk yang jadi perokok yang jadi kecanduan perokok gitu kan benar-benar untuk concern harus disembuhkan gitu karena eh, kalau perilaku dia itu ya secara tidak sadar ya mengganggu yang orang lain juga sih sebenarnya gitu untuk jadi perokok pasif gitu istilahnya sih begitu gitu kan dan untuk kesehatan juga tidak baik ya gitu kalau menurut saya tapi efisiensi ini ya saya juga baru dengar ini seperti ini gitu saya kira hanya konsultasi aja gitu kan selama ini gitu itu aja sih terima kasih. Ya ini Pakis, Ridwan. Iya, Tanya dulu dong, Ridwan smoking nggak? eh, enggak sih kebetulan. Oh, ya mungkin karena nggak smoking juga, jadi mungkin nggak terlalu relate kali ya. Mungkin kayak kalau Iya. kayak kita-kita yang smoking, contohnya bukan nyebutin ya, Peter misalnya. Kok Peter nih sama gua atau orang-orang yang smoking. Waktu Ritual Research ada gak sih alternatif yang kita lakuin gitu selain dari rokok atau apa? Sebenarnya kan dari habit yang kita punya dari ngerokok itu kan banyak tuh kayak orang-orang kayak kita yang susah banget berhenti. Cuman sebenarnya bukan kita nggak mau berhenti ya, cuman susah gitu. Kalau Ridwan udah pernah ngerasain ngerokok tuh pasti ngerti gitu. Ada gak sih alternatif gitu pas research? Paling itu sih. Kalau contoh gampangnya ya, ini aku juga nggak mengiyakan juga, tapi setidaknya ini masih kayak mendingan gitu kalau menurut aku. Mungkin untuk alternatif rokok itu bisa diganti dengan permen, tapi permennya itu jangan yang tinggi kandungan gula kayak permen less sugar itu kan udah banyak ya di minimarket atau supermarket. Itu mungkin bisa coba pakai permen yang less sugar itu atau enggak. Mungkin bisa ngemil kali ya kalau menurut aku. Itu sih kalau Pakis. Halo? Iya, iya. Iya. Oke. Itu eh thank you ya inputnya. Cuman kayaknya nggak tahu sih, belum pernah coba. Tapi nanti gue coba deh. Coba tahu berfungsi gitu ya. Thank you Iya. Ridwan. Oke. Oke, Ridwan, thank you materinya ya bagus juga Iya. juga gitu ya. Dan mungkin tadi kalau seperti disebutkan tadi kan Kopakis ada bilang ya ada nanya gimana caranya untuk bisa berhenti ngerokok gitu ya. Nah kebetulan um, bapak saya tuh dulu perokok yang sangat-sangat aktif gitu ya. Jadi tuh sehari itu bisa 5 bungkus lah gitu kalau nggak salah ya pada saat saya kecil. Nah saing ya badannya nggak sefit dulu gitu ya. Jadi dia tuh sempat makan satu permen herbal gitu, aku lupa lah pokoknya. Nah itu salah satu caranya benar gitu ya. Ada salah satu permen yang bisa menggantikan rokok. Sebenarnya nggak ngegantiin secara langsung ya, jadi bertahap ya. Mungkin masih di 5 bungkus gitu ya sehari, tapi diselingin sama permen itu, jadi nanti makin ke situ berkurang lah gitu sampai akhirnya benar-benar lepas dari rokok itu ya. Nah terus juga karena emang papa aku tuh senang olahraga gitu ya, jadi apa sudah berkurang ngerokoknya, jadinya fokusnya jadi ke olahraga gitu, jadi malah makin sehat lah intinya sih kayak gitu. Nah itu yang Ridwan sebut tadi memang works ya kebetulan di orang tuaku gitu ya. Nah terus saya juga sebagai seorang perokok sebelumnya pernah benar-benar berhenti merokok gitu ya. Nah itu ya caranya sebenarnya lebih ke arah dulu tuh rajin olahraga gitu
banget gitu ya. Kayaknya mungkin gara-gara ngerokok terus ngurangin, terus juga olahraga jadi lebih better lah ya pada saat itu gitu. Cuma memang sekarang balik lagi ngerokok gitu ya. Tapi enggak separah dulu gitu ya. Mungkin kalau lagi pusing menghadapi kerasnya kehidupan aja gitu ya, baru ngerokok gitu sih. Ya semoga sih ke depannya saya bisa mengurangi rokok itu ya. Dan sekarang juga saya lagi nyoba ya bisa 1 bungkus atau 2 bungkus gitu ya. Sekarang udah saya selingkuh sama vape gitu ya, dimana rokoknya tuh sekarang 1 bungkus tuh udah mulai bisa 3 hari kayak gitu. Nah, terus yang saya rasain juga kebetulan sejak berkurangnya ngerokok itu, geraknya sekarang sih alhamdulillahnya belum muncul lagi. Semoga sih nggak muncul lagi. Sebelumnya tuh pas lagi parah-parahnya itu GERD saya tuh kayak sebulan tuh sekali lah gitu ya. Jadi tengah malam ke IGD, subuhnya pulang kayak gitu. Gara-gara GERD-nya kambuh kayak gitu. Paling itu aja sih tanggapannya. Terima kasih banyak, Ridwan. Ya, terima kasih Kak Eden. Ya, halo. Thank you ya Ridwan sharing materinya. Tadi sempat disebut-sebut juga lagi sama Pak Kis ya. Jadi kalau uh, aku izin sharing aja. Jadi mungkin dulu itu pas zaman-zaman WFH terutama ya. Itu aku juga benar perokok yang bisa dibilang lumayan berat juga ya karena bisa tuh sehari sebungkus gitu. Nah, tapi di awal tahun ini itu tuh aku udah berhenti ngerokok. Jadi untuk rokok yang konvensional yang dibakar gitu ya, itu udah sama sekali nggak perokok lagi gitu. Nah mungkin aku izin share dikit journey aku stop ngerokok itu awal mulanya gara-gara ada teman dia dari luar negeri terus bawain oleh-oleh tuh rokok gitu. Mungkin dia ingat aku perokok gitu ya. Nah, jadi dia bawain oleh-oleh rokok dari luar negeri itu dari Korea sama Vietnam kalau nggak salah. Nah terus habis itu selama 1 bulan aku full pakai rokok dari dia, jadi nggak beli rokok Indonesia gitu. Nah mungkin ini kalau teman-teman perokok atau teman-teman yang tahu gitu ya, kalau rokok luar negeri dibanding rokok Indonesia tuh jauh lebih sedikit kandungan-kandungannya gitu. Jadi karena mungkin di sana awareness-nya lebih tinggi atau gimana, uh, kandungan di rokoknya itu benar-benar ditekan dan dengan harga yang mahal, lebih mahal kalau di sana. Nah, pas aku pakai itu awalnya kan ngerasa kayak, ih kok nggak tawar banget ya, beda sama rokok Indo gitu-gitu. Nah, tapi uh, gara-gara itu juga aku ngerasa jadi kayak dosis nikotinnya atau ketergantungan sama rokoknya itu berkurang karena dikasih rokok yang sedemikian uh, lemah kandungannya. Nah, lama-lama setelah itu jadi ya ada rasa untuk pengen merokok lagi. Nah, itu mungkin bisa jadi salah satu cara juga gitu ya. Jadi dengan mengkonsumsi rokok yang dosisnya atau mungkin bisa dibilang rasanya nggak senikmat yang biasanya dipakai gitu. Itu sih. Jadi mungkin itu salah satu cara aku sama faktor pendukung lingkungan sekitar juga itu ngaruh. Jadi sekarang kita full bebas rokok walaupun masih asap dari vape ya kayak Mas Idep. Gitu aku izin sharing gitu aja ya. Aku setuju banget sama apa namanya dampak buruk ngerokok baik dari sisi pribadi lingkungan jadi kesehatan dan juga kesehatan pribadi dan kesehatan lingkungan, tapi itu bisa kok untuk kita berhenti, tinggal ya build the habit aja sama pengen komit untuk berubahnya gitu. Ini tadi dari aku. Halo, dengar nggak? Kedengeran nih. Oke, ya terima kasih. Ini kebetulan soal rokok ya. Aku ini dulunya perokok aktif dari zaman sekolah. Ya kita dulu anak STM. Ya STM itu saya tahun 2010 ya. Sampai berhenti itu di tahun 2024 ini di bulan Mei. Ini aku sharing aja pengalamanku kenapa bisa berhenti ya. Kalau kita ngomongin rokok, ya rokok itu sebenarnya nagih ya. Jadi jangan kalau ada istilah aku selalu bilang sama temen yang
jangan coba-coba deh ngerokok walaupun kayak pengen nyobain gitu. Karena dari coba-coba itu jadi nagih karena ya nikotin itu ya kandungannya dan lain-lain. Untuk aku sendiri waktu cara aku berhenti ngerokok itu mungkin kayak Kak Peter tadi bilang soal apa mulai ngurangin dengan rokok-rokok yang nikotinnya lebih rendah atau dan lain-lain itu ada benernya. Terus yang permen tadi itu ada benernya. Tapi kalau caraku dulu adalah aku tetap ngerokok, tapi aku juga tetap kayak mungkin dulu aku pakai permen karet. Tapi intensitas rokokku aku kurangi gitu. Jadi maksudnya misalkan aku sebungkus satu hari, dulu tuh sebungkus satu hari aku ngerokok. Tapi aku apa namanya setelah aku berpikir sebenarnya kita pasti para perokok nih gini punya pikiran di mana pengen berhenti, tapi nggak bisa. Pasti ini aku juga dulu kayak bahkan dari sebelum COVID itu 2019 2020 udah pengen berhenti, tapi kayak susah banget gitu ya karena nagih gitu kan. Kayak apalagi pekerjaan kita sebagian itu pasti yang buat pikiran kadang mumet ya. Ya kita manusia pasti ada yang seperti itu dan kita pasti butuh relaksasi gitu ya. Tapi nah teman kita itu cuman rokok gitu. Nah di zaman itu seperti itu. Dan akhirnya tuh aku coba itu pun perlu waktu yang cukup lama ya. Bisa dibilang kayak sekitar 2 tahun lah. 2 tahun dari 2022 aku sempat disaranin sama teman dan kebetulan temanku memang sudah berhenti duluan. Dia menyarankan aku untuk mengurangi intensitas rokok itu gitu. Misalkan sehari sebungkus, aku coba setengah bungkus. Dan misalkan ada waktu kosong, biasanya kita punya waktu kosong, pengennya ngerokok. Nah, cobalah ganti dengan permen karet gitu, yang seperti itu. Jadi memang pelan-pelan, memang nggak bisa langsung kita berpikir kayak mau berhenti. Besok coba saya niat mau berhenti, itu nggak bisa. Jadi pelan-pelan aja, pelan-pelan, perlahan, ikuti aja gitu. Nanti lama-lama kebiasaan. Dari yang setengah bungkus nanti biasanya cuma 4 batang dalam sehari saya habisin. Nah sisanya kalau kosong makan permen. Tapi juga permen itu kalau bisa jangan apa ya namanya permen kan ada gulanya ya. Terus banyakin juga minum air putih gitu. Jadi memang perlahan aja gitu. Jadi ikutin aja perlahan. Dan kalau bisa waktu kosong itu jangan apa ya maksudnya ya. Tapi ya memang niat kita masing-masing ya. Kalau dulu aku bener-bener kayak ada waktu kosong. eh, Gimana ya, rokok tuh aku selalu gini kan, kalau rokok biasanya kita tinggalin di meja, rokok tuh selalu menemani kita, mau di kantong, di apa. Jadi aku coba rokok tuh aku simpan jauh-jauh gitu. Jadi jangan bener-bener pas lagi senggang, ada rokok, udah pasti orang nyebat lah gitu deh, kalau udah ada rokok di depan mata kita. Jadi aku selalu simpen rokok tuh kayak di lemari, di mana bener-bener aku jangan sampai pas lagi kosong, pikiranku udah ke rokok gitu. Nah itu mungkin salah satu pengalaman pribadi aku dan semoga ya mungkin teman-teman pasti aku percaya teman-teman yang merokok ini juga pasti ada sebagian punya niat di hatinya pengen berhenti tapi nggak bisa gitu. Ya misalnya kayak ya memang karena ada zat yang bikin nagih juga atau bisa jadi ya rokok itu adalah teman kita untuk teman rileks kita gitu. Biasanya kita ngobrol sama temen nongkrong kalau nggak ngerokok tuh nggak afdol gitu. Nah itu bener bengong dikit sebat. Itu seperti itu. Ya itu kurang lebih pengalaman saya. Terima kasih. Mas Renzo, mau nanya dong Mas Renzo. Waktu pertama kali memutuskan untuk berhenti itu karena apa sih? Aku memutuskan pertama kali untuk berhenti karena sebenarnya pengen hidup sehat aja sih. Jadi kayak aku mulai kayak lari waktu itu kan gimana ya, aku waktu ke Jakarta pertama kali lari di GBK. Kayak aku ngeliat teman-temanku lari kan jogging. Nah aku tuh karena aku perokok, kayak nafasku tuh ngap-ngapan gitu. Kayak apa ya ada jiwa kompetisi lah kayak mau lari tuh kalau bisa jangan ini. Dan aku mulai ikut-ikut maraton juga sih waktu itu kayak half maraton segala macem gitu. Jadi aku mulai ada motivasi pengen apa ya mau berhenti ngerokok dan mau coba hidup sehat gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Oke. Thank you Mas Renzo. Yeah. Tuh Ijen, cari motivasinya dulu Den. Sama si Peter nih, si Pakis. Siap Kak Gina. Lebih dari situ Kak Gina. berproses ya. Keren Mas Renzo, thank you sharingnya ya. Iya, sama. Saya mau nambahin dong. Sebelumnya saya terima kasih ya atas teman-teman yang mau berbagi ya, dan saya sangat menghargai itu karena saya nggak bisa bilang saya mengerti kalian sebagai seorang perokok karena saya bukan perokok ya. Tapi saya juga wajib menyuarakan ini sebagai seorang non perokok gitu ya,
yang dulu saya tuh di dunia entertain itu selalu terpapar ya. Dan saya tidak bisa berbuat apa-apa karena memang menjalankan tugas gitu. Cuman memang saya melihat perlu digali dulu juga ya, apakah, jadi gini, kita kan semua orang IT nih ya, dimana kita tuh terbiasa dengan data dan informasi gitu ya. Jadi kalau saya boleh menyarankan teman-teman, pertama, silakan teman-teman menggali dulu, kalian tuh dulu ngerokok kenapa gitu ya. Latar belakangnya apa yang membuat kalian jadi seperti itu ya. Ada juga propaganda-propaganda yang mungkin belum tentu benar, misalnya propaganda tentang kalau kita stres penat itu harus ngerokok, mungkin itu propaganda, tapi secara sains mungkin tidak terbukti begitu ya. Jadi ini yang teman-teman saya usul untuk mencari informasi sedalam-dalamnya untuk melakukan itu ya, melakukan klarifikasi lah tanda petik kepada diri sendiri ya. Tapi kan ini hanya berlaku untuk teman-teman yang memang menyadari kan bahwa merokok itu tidak baik begitu ya. Karena banyak juga yang bilang, mengatakan bahwa kakek gua itu umur 100 tahun ngerokok juga nggak apa-apa gitu. Nah itu udah susah ya. Berarti kan dalam pola pikirnya itu udah terbentuk sesuatu yang keliru gitu kan. Jadi ini untuk teman-teman yang memang mau tapi jadi sulit begitu ya. Karena memang katanya adiktif katanya gitu ya. Nah itu kenapa bisa bikin adiktif itu kan kita perlu tahu ya. Dan saya setuju tuh tadi dengan beberapa hal yang mengurangi ya dan menggantikan, jadi mengeliminasi dan mensubstitusi ya akan rokok itu gitu. Nah kenapa tadi ada yang menyebut olahraga, nah ini sains ya, kenapa olahraga bisa mengurangi merokok? Karena olahraga itu mengeluarkan 3 hormon ya, endorfin, serotopin kalau nggak salah ya, sama ada 3 lah intinya gitu ya, dan ketiga kombinasi itu membuat salah satunya jadi ketagihan gitu ya, jadi ketagihan untuk olahraga, walaupun awalnya sulit ya, awalnya untuk memulai itu mungkin PR besar bagi kita semua gitu kan, tapi jadi ada substitusi terhadap cara untuk menghilangkan stres ya, karena salah satu hormon itu meningkatkan rasa bahagia begitu. Nah ini kan jadi seperti cara-cara yang sebenarnya tuh kita bisa cari gitu informasinya di pasaran sekarang gitu ya. Nah kemudian juga supporting, tadi penting tuh supporting system ya, bahwa kalau saya itu dulu udah diwanti-wanti, lu jujur lu ngerokok nggak, kalau ngerokok gua nggak bakal married sama lu, bini saya bilang begitu ya. Nah itu kan supporting system ya kan. Dan mungkin keluarga, mungkin kita rasa iba ke anak ya, kalau anak itu mesti hisapin asap rokok kita gitu ya, dan seterusnya. Nah itu menurut saya terlalu banyak ya, bukan yang nggak ada ya, terlalu banyak cara ya, kalau teman-teman bisa serius untuk memang gue mau stop ya. Dan saya bukan cuma dengar dari teman-teman di sini, saya juga dengar dari beberapa kolega dari dalam dan luar negeri gitu ya, bahwa mau nggak benar-benar stop gitu. Karena yang menjadi persoalan setelah stop itu, ya kan sama seperti saya nih, sekarang saya bisa declare karena saya rutin udah bertahun-tahun ya, olahraga gitu ya. Tapi kan satu masa itu saya liburan lah, terus padat pekerjaan, saya hilang gitu kan, ritme olahraganya gitu kan. Berarti kan saya harus memulai kembali untuk berolahraga. Sama seperti teman-teman yang sudah berhenti merokok, lalu tiba-tiba mungkin ya ada godaan segala macam, ada yang tadi dibilang stres lah apa gitu kan, masuk lagi ke lingkungan yang perokok gitu kan. Nah mau balik lagi nggak kan gitu kan. Jadi memang ini siklus hidup yang sepertinya tuh ya harus kita perjuangkan gitu kan, demi kebaikan sih kalau menurut saya begitu. Oke, dari saya itu aja.